Di sini saya akan menjelaskan tentang limit trigonometri. Sebelumnya kita harus tahu apa itu definisi limit trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai. Perhitungannya bisa langsung disubstitusi seperti limit fungsi aljabar. Tetapi ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri untuk limit tak tentu. Limit fungsi trigonometri sering digunakan dalam menentukan batas-batas integral, menyelesaikan persamaan diferensial, dan memahami sifat-sifat suatu fungsi trigonometri. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya ada dua contoh soal. Yang pertama, nilai limit x menuju 1 cos 4x kurang 1 per x tan 2x. Penyelesaiannya, limit x menuju 1 cos 4x kurang 1 per x tan 2x sama dengan limit x menuju 1 min 2 sin kuadrat 2x per x tan 2x. Kenapa jadi min sin? Karena turunan dari cos adalah min sin. Sama dengan limit x menuju 1 min sin 2x per x dikali sin 2x per tan 2x sama dengan min 2 kali 2 kali 1 sama dengan min 4. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu limit x menuju pi per 4 cos 2x per sin x kurang cos x. Limit x menuju pi per 4 cos kuadrat x kurang sin kuadrat x per sin x kurang cos x. Kenapa jadi cos kuadrat x? Karena kita ubah cos 2x ini menggunakan identitas trigonometri cos sudut rangkap. Jadi dari cos 2x menjadi cos kuadrat x. Selanjutnya sama dengan limit x menuju pi per 4 cos x kurang sin x kali cos x tambah sin x per min cos x kurang sin x sama dengan limit x menuju pi per 4 cos x ditambah sin x per min 1 sama dengan limit x menuju pi per 4 sama dengan lim x menuju pi per 4 kurang min cos x kurang sin x sama dengan cos pi per 4 kurang sin pi per 4 sama dengan 1 per 2 akar 2 dikurang 1 per 2 akar 2, hasilnya sama dengan min akar 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit tak hingga. Limit tak hingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak hingga, baik negatif tak hingga maupun positif tak hingga. Di sini saya ada dua contoh soal. Yang pertama, limit x menuju tak hingga 3x pangkat 4 tambah 2x kurang 1 per 4x kuadrat tambah 3. Limit x menuju tak hingga sama dengan limit x menuju tak hingga 3x pangkat 4 tambah 2x kurang 1 per x pangkat 4. Kenapa di sini x pangkat 4? Karena pangkat tertingginya adalah 4. X pangkat 4 per 4x pangkat 2 tambah 3 per x pangkat 4 sama dengan limit x menuju tak terhingga 3 tambah 2 per x pangkat 3 kurang 1 per x pangkat 4 per 4 per x pangkat 2 tambah 3 per x pangkat 4. Hasilnya sama dengan 3 tambah 0 kurang 0 per 0 per 0 sama dengan 3 per 0, hasilnya sama dengan tak hingga. Terus soal yang kedua, limit x menuju tak hingga akar 2x kuadrat tambah 5x tambah 6 kurang akar 2x kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan limit x menuju tak hingga akar 2x kuadrat tambah 5x tambah 6 kurang akar 2x kuadrat tambah 2x kurang 1. Kita akan menghilangkan akarnya, makanya kita jadikan dia seperti ini. Jadi sama dengan limit x
2x kuadrat tambah 5x tambah 6 kurang 2x kuadrat tambah 2x kurang 1. Kenapa akarnya hilang? Karena kita sudah buat jadi seperti ini. Kali 1 per 2x kuadrat ditambah 5x tambah 6 tambah akar 2x kuadrat tambah 2 kali negatif 1 sama dengan limit x menuju tak hingga x kuadrat tambah 3x tambah 7 per akar 2x kuadrat tambah 5x tambah 6 tambah akar 2x kuadrat tambah 2x kurang 1 sama dengan limit x menuju tak hingga x kuadrat tambah 3x tambah 7 per x kuadrat per akar 2x kuadrat tambah 5x tambah 6 per x pangkat 4 tambah akar 2x kuadrat tambah 2x kurang 1 per x kuadrat. Kenapa di sini x pangkat 4? Kenapa di sini x pangkat 4? Karena akar kuadrat tertingginya adalah 4 sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 per akar 0 tambah 0 tambah 0 tambah akar 0 tambah 0 kurang 0 sama dengan 1 per 0 hasilnya tak terhingga. Berikutnya kita masuk dalam materi turunan trigonometri. Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya sin, cos, tan, kotangen, kosekan, dan sekan. Selanjutnya di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, tentukan y aksen dari y sama dengan 4 cos x kurang 2 sin x. Penyelesaiannya x sama dengan 4 cos x kurang 2 sin x. Y aksen sama dengan 4 min sin x kurang 2 cos x. Kenapa di sini min sin? Karena turunan dari cos adalah min sin. Jadi hasilnya 4 min sin x. Kenapa di sini 2 cos x? Karena turunan dari sin x adalah cos x. Jadi y aksennya sama dengan min 4 sin x kurang 2 cos x. Selanjutnya nomor 2, tentukan y aksen dari y sama dengan min 2 cos x. Penyelesaiannya y sama dengan min 2 cos x, y aksennya sama dengan min 2 min sin x. Kenapa min sin x? Karena turunan dari cos x adalah min sin. Maka y aksennya sama dengan 2 sin x. Soal yang pertama yaitu sebuah partikel sedang bergerak dengan persamaan perpindahan dari titik awal gerak x sama dengan 5 cos 2t kurang pi per 3 dengan x dalam meter dan t dalam sekon. Kecepatan awal partikel adalah, di sini kita pakai rumus dx per dt sama dengan 2 kali 5 kali min sin kali 2t kurang pi per 3 sama dengan 10. Kenapa 10? Karena 2 kali 5 10 kali min sin 0 kurang pi per 3 sama dengan min 10 sin sama dengan kali min 60 derajat sama dengan min 10 kali 1 per 2 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Selanjutnya soal yang kedua yaitu sebuah motor bergerak dengan jarak mengikuti fungsi x, t sama dengan 3t kuadrat kali sin t. Tentukan kecepatan motor tersebut pada saat t sama dengan 60s. Penyelesaiannya diketahui x, t sama dengan 3t kuadrat kali sin t. Kita misalkan u sama dengan 3t kuadrat, u aksennya 6t. V sama dengan sin t, V aksennya sama dengan cos t karena turunan sin adalah cos. Jawabannya xt sama dengan u aksen kali v tambah v aksen kali u sama dengan 6t kali sin t tambah cos t kali 3t kuadrat sama dengan 6 kali 60 kali sin 60 derajat ditambah cos 60 derajat kali 3 kali 60 derajat
kali 60 kuadrat sama dengan 360 kali 1/2 akar 3 tambah 1/2 kali 10.800 sama dengan 180 akar 3 tambah 5.400 meter per sekon. Jadi kecepatan motor pada saat T sama dengan 60 S adalah 180 akar 3 tambah 5.400 meter per sekon.